Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita membahas seputar adab dan akhlak serta metode dalam menuntut ilmu, ya, dari kitab Ta'limu al-Muta'allim Thariqat Ta'allumi yang ditulis oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Nah, kita telah sampai kemarin pada perkataan beliau, yakni halaman 62, yang berkaitan dengan wasilah. Ya, seseorang itu kenapa mereka penting untuk menuntut ilmu? Karena ilmu itu adalah wasilah, jalan menuju ketakwaan, ya, jalan menuju kebaikan. Ya, sehingga tidaklah seseorang dia menuntut ilmu kecuali mereka akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, akan menjadi orang yang baik. Maka syokianya ilmu itu sangatlah kita perlukan, ya, karena ilmu itu memiliki keutamaan. Ya, maka salah satu di antara keutamaan ilmu tersebut adalah jalan menuju ya kebaikan dan ketakwaan. Yang mana seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketakwaan itu adalah yakni kunci kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Naam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bertakwa, orang yang selalu senantiasa ikhlas di dalam beribadah, orang yang selalu senantiasa mengikhlaskan peribadatan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lanjutkan. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan membacakan apa yang disebutkan oleh Imam Burhanul Islam di dalam kitab beliau ini, Ta'limu al-Muta'allim. Qala musannif rahimahullah, fa innal kibra, maka sesungguhnya ya, yakni apa? Kikir, fa innal kibra, dan sesungguhnya kesombongan, wal bakhla, dan juga kikir, wal jubna, kemudian pengecut, wal israfi haramun, ya, dan juga berlebih-lebihan itu adalah haram. Ya, maksudnya ini adalah perbuatan-perbuatan tercela. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya kesombongan, kemudian kikir, kemudian setelah itu penakut atau pengecut serta berlebih-lebihan itu merupakan haramun. Wala yumkinu at-taharruzu anha illa bi ilmiha, dan tidak mungkin seseorang, kata Syekh, dia akan bisa terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut illa bi ilmiha, kecuali dengan apa? Kecuali dengan ilmu. Nah, betul. Ya, jadi seseorang itu tidaklah dia bisa terhindar daripada ya sifat ya sombong, terhindar daripada sifat penakut, terhindar dari sifat kikir, ya, dan juga terhindar daripada apa? Sifat berlebih-lebihan, kecuali seseorang itu akan bisa terhindar daripada apa? Daripada ya ilmu tersebut. Ya, maksudnya apa? Ketika seseorang berilmu, ya, maka dia akan bisa terhindar daripada semua itu. Naam. Wa ilmu ma yudaduha, ya, dan ilmulah, ya, dengan kita mengilmuilah, ya, adalah salah satu cara kita untuk menghilangkannya. Subhanallah jemaah. Ya, maka dengan ilmu tersebut apa? Ya, dengan ilmu tersebut, ya, salah satu cara kita untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati yang tercela ini. Ya, maka subhanallah, ilmu itu maka menuntun seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu seseorang dia akan menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dia akan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Dia akan menjauhi dirinya daripada apa? Sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang tidak baik. Oleh karena itu, maka ilmu akan yang mengantarkan seseorang ke jalan ketakwaan dan jalan kebaikan. Naam, subhanallah. Maka betapa mulianya masalah ilmu ini. Kemudian kata Syekh,
rahimahullahu taala, wa qad sannafa sayyid al-imam li ajallul ustad asy-syahid Nasiruddin Abdul Qasim. Ya, dan sungguh ya tuan atau imam yakni al-ustad syahid Nasiruddin Abdul Qasim, ya, dia telah menulis sebuah buku kitaban, yakni sebuah kitab fil akhlaq, ya, sebuah kitab tentang berkaitan dengan akhlak, wa ni'ma sannafa, yang mana buku beliau ini kata Syekh sangat bagus sekali. Fayajibu ala kulli muslimin hifzuha, ya, maka wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya. Naam. Jadi kata Syekh bahwasanya ada sebuah kitab yang sangat bagus sekali yang berkaitan dengan akhlak yang ditulis oleh Syekh Imam Nasiruddin Abdul Qasim rahimahullahu taala, yang mana kitab itu adalah menjelaskan tentang seputar adab, ya, sehingga bagi seorang muslim, ya, bagi mereka untuk selayaknya bagi mereka untuk mempelajari ilmu tersebut. Naam. Ya. Kemudian jamaah rahimana rahimakumullah, maka Syekh melanjutkan, wa amma hifzu ma yaqa'u fil ahawiyina fa fardun ala sabilil kifayati. Ya, adapun mempelajari hal-hal yang terjadi pada saat tertentu, ya, adapun mempelajari hal-hal yang terjadi pada saat tertentu saja, maka hukumnya adalah fardu kifayah, kata Syekh. Ya, jadi begini jamaah rahimana rahimakumullah, bahwasanya hukum menuntut ilmu yaitu ada dua. Ya, ada dua hukum dalam menuntut ilmu. Ya, ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, hukumnya ada dua. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya adalah apa? Wajib. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Nah, apa ilmu yang hukumnya kita wajib untuk mempelajarinya? Ya, ini yang pertama adalah hukum yang berkaitan dengan tegaknya ibadah seseorang kepada Allah. Ya, ilmu yang berkaitan dengan apa? Tegaknya agama seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa? Tentang ilmu arkanul Islam. Ya, kita wajib untuk mempelajarinya. Ya, atau tentang ilmu tentang arkanul iman. Ya, ilmu tentang arkanul iman kita wajib untuk mempelajarinya. Jadi yang pertama adalah yang wajib untuk kita pelajari adalah apa? Ilmu yang berkaitan dengan apa? Ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa ala. Ilmu yang berkaitan apa? Dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, contoh misalkan tentang salat. Ya, maka kita wajib untuk menuntut ilmu tentang berkaitan dengan salat. Sebagaimana Nabi menyebutkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, sebelum kita mempelajari salat, maka kita mempelajari dulu apa? Tentang wudu. Sebelum kita mempelajari bab wudu, maka tentang apa? Tentang bab taharah. Nah, itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Taharah, bagaimana kita bersuci dari hadas yang besar dan hadas yang kecil. Ya, dan insyaallah kita ke depan akan mempelajari kitab Al-Wajiz. Ya, dari awal kitab sampai selesai dari bab, ya, insyaallah nanti akan kita pelajari daripada kitab fikih tersebut. Maka penting sekali bagi kita apa? Untuk mempelajari hal-hal yang dasar. Jadi dalam menuntut ilmu itu, ya, sesuai dengan runutannya. Ya, terkadang orang yang mereka belum selesai bab tentang masalah taharah lalu bicara tentang masalah jihad, Allah musta'an. Ya, maka para ulama menyebutkan, ya, maka para ulama menaruh bab jihad di dalam kitab-kitab fikih mereka itu di akhir bab. Ya, maksudnya apa? Ada tahapan kita dalam belajar. Ya, maka jangan bicara tentang masalah jihad jihad dulu kalau seandainya kita belum paham tentang masalah bersuci. Naam, subhanallah. Ya, maka sangat disayangkan ada di antara saudara kita yang mereka semangat, akan tetapi semangat mereka tidak dilandasi dengan ilmu. Ya, maka bukan memperbaiki tapi malah merusak, Allah musta'an, waliyadzubillah. Naam. Kemudian jamaah rahimana rahimakumullah, ya, kemudian hukum yang kedua, ini apa tadi? Fardu kifayah. Ya, ini apa? Ilmu yang berkaitan dengan apa?
dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Ya, misalkan apa? Ilmu tentang faraid. Nah, ilmu tentang faraid tidak wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, dia hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya apa fardu kifayah itu? Maksudnya adalah ketika ada saudara kita yang lain mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban kita. Nah, itu adalah fardu kifayah. Kemudian ilmu tentang apa lagi? Ya, ini ilmu yang berkaitan dengan qawaid fiqhiyah, tentang qawaid, ya, tentang qawaid fiqhiyah. Kemudian ilmu tentang mustalah hadis. Ya, bagaimana kita mengetahui hadis ini sahih ataukah tidak? Ya. Kemudian ilmu tentang usul tafsir dan ilmu-ilmu yang berkaitan yang demikian. Nah, ya, maka ilmu yang seperti itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, bagi kita yang sudah tua mungkin, yang sudah berusia, bahkan sudah punya anak dan istri, ya tentunya kita nggak bisa ya sepenuhnya untuk menuntut ilmu, karena kita ada kewajiban untuk mencari ma'isyah, ya, memberikan nafkah dan anak istri kita. Ya, maka ketika ada tersebarnya kajian-kajian, alhamdulillah di tempat kita, ya, maka bisa kita menentukan mana yang mau kita pelajari dulu. Apakah tentang akidah dulu, maka kita pergi ke kajian yang membahas tentang masalah akidah. Ya, kalau akhlak maka kita pergi pada kajian yang berkaitan dengan akhlak. Ya, kalau fikih maka berkaitan dengan fikih dan sebagainya. Ya, jadi intinya adalah bahwasanya ya ketika kita hendak menuntut ilmu itu, maka kita harus mencari skala prioritas. Ya, apa yang harus kita dahulukan dulu. Nah, seperti itu. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, "Idza qama al-ba'du fi baldati saqata 'anil baqin." Ya. Ketika ada sebagian ya pada negeri tersebut, maksudnya sebagian yang telah mengerjakan apa? Telah mempelajari ilmu fardu kifayah tadi, saqata 'anil baqin. Maka ya kewajiban yang lain ya ini apa? Telah gugur kewajiban yang lain. Nah, ini adalah hukum tentang berkaitan apa? Fardu kifayah. Jadi apabila sebagian yang sudah mempelajarinya, ya maka kewajiban yang lain itu telah apa? Telah gugur dengan adanya apa? Saudara kita yang mempelajari ilmu tersebut. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa in lam yakun fil baladi may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'thami. Nah, maka jika apabila di dalam sebuah negeri atau satu kaum yang dengannya mereka apa? Ishtaraku, yang dengannya mereka meninggalkan semua pada apa? Hukum fardu kifayah ini. Ya, ada satu kampung misalkan yang mereka enggak mau mempelajari apa? Tentang ilmu janaiz misalkan, penyelenggaraan jenazah, mereka enggan, ya, atau juga mereka tidak mau mempelajari tentang ilmu yang lain, tentang ilmu ahli waris. Ya, satu kaum, ya bang, namanya kaum ini yakni apa? Ya, misalkan sekabupaten misalkan. Ya, dan tidak ada di antara mereka yang mempelajari daripada hukum daripada ilmu fardu kifayah ini, maka kata Syekh rahimahullah, jami'an fil ma'thami, maka mereka semuanya berdosa. Nah, maka mereka semuanya apa? Berdosa. Ya, maka jangan sampai ada di antara kita, ya, ada di antara saudara-saudara kita yang apa? Yang mereka sengaja meninggalkan hukum daripada fardu kifayah ini. Naam. Kemudian kata Syekh, maka ketika di satu tempat tersebut tidak ada mempelajarinya, mereka meninggalkannya, maka sungguh mereka telah berdosa. Fayajibu 'alal imami, ya, maka wajib atas imam. Maksudnya imam di sini adalah bukan imam salat, ya jamaah. Ini apa? Mereka adalah pemerintahan yang masuk kepada pemerintahan atau yang mengurus urusan kaum muslimin. Ya, seperti kalau kita apa? Ya, mungkin kepala RT, ya, atau misalkan ya kepala desa, ya, maka berat tugas kepala desa, ya. Maka tugasnya apa kata Syekh? Ayyamurahum bidzalika. Ya, maka hendaklah mereka para pemerintah, para imam memerintahkan kepada kaumnya ya untuk mempelajari ya hukum-hukum daripada fardu kifayah tersebut. Wa yujibira ahlal baldati ala dzalik, ya, yang mana hendaklah mereka para pemerintah kalau mereka enggak mau,
bahkan apa dipaksa agar mereka mau untuk belajar. Nah, inilah jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV rahimana rahimakumullah, ya bagaimana para ulama kita begitu semangatnya mereka dalam menebarkan ilmu. Bagaimana semangatnya mereka untuk memberikan nasihat kepada para imam, yakni kepada ulul amri yang mereka diberikan amanah oleh Allah untuk mengurus kaum muslimin. Ya, maka tugas mereka adalah apabila mereka melihat satu kemungkaran, ya maka tugas mereka adalah mencegah. Kalau ada di antara satu tempat yang mereka enggan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah, maka bahkan syekh memerintahkan kepada imam tersebut untuk memerintahkan mereka untuk belajar. Kalau seandainya mereka tidak mau untuk belajar, maka dia bahkan boleh untuk dipaksa agar mereka mau belajar. Naam. Ya, intinya apa jamaah? Faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Dan kita lihat ilmu apa dulu yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. Kalau ilmu itu berkaitan dengan menegakkan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, ilmu tentang masalah wudu, ilmu tentang masalah salat, ilmu tentang masalah puasa di bulan Ramadan, ilmu berkaitan dengan masalah zakat. Ya, ilmu yang berkaitan dengan masalah zakat, ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian ilmu yang wajib juga untuk kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan profesi kita. Nah, itu wajib untuk kita pelajari juga. Contoh, kalau misalkan kita seorang pedagang, ya maka kita tidak boleh berdagang kecuali kita telah mengilmuinya. Apalagi sekarang banyak istilah, ya kan, istilah tentang apa namanya, tentang penjualan online dan sebagainya. Ya, maka kita harus tahu, boleh tidak kita menjual barang yang barang itu bukan milik kita? Ya, boleh tidak? Nah, misalkan ya kita ada Facebook misalkan, terus kita ambil semua baju-baju foto yang ada foto baju, ya kita tanpa izin lagi dah kita jual. Misalkan harga dari toko itu 115, kita jual 130. Boleh nggak seperti ini? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kita menjual ya barang yang bukan milik kita tuh haram, nggak boleh. Ya, kecuali adanya kesepakatan dengan pemilik barang, ya maka boleh. Nah, ini penting. Ya, dan ini banyak orang nggak tahu masalah ini. Ya, masalah deposit dan sebagainya itu segala macam itu. Ya, maka hal ini kita harus mempelajarinya. Ya, naam. Atau misalkan kredit. Misalkan ada orang kredit misalkan. Ya, misalkan saya jual HP. Ya, cuman HP ini nggak saya stok. Ya, lalu ada si fulan beli HP sama saya, maka saya cari dulu barangnya itu. Nah, ini nggak boleh juga. Ya, nggak boleh seperti itu. Karena kita bukan menjual barang yang bukan milik kita, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti ini. Intinya apa? Orang yang seperti ini dia takut rugi. Ya, namanya jualan pasti ada untung rugi. Kalau jualan untung terus berarti itu riba, bukan jual beli. Nah, seperti itu. Nah, ini penting nih jamaah, masalah jual beli, tentang masalah yang bahasanya itu kontemporer ya. Ya kan, kontemporer itu masalah yang terkinian, yang kekini-kinian. Nah, seperti itu, subhanallah. Maka ini penting. Ya. Nah, kalau kita misalkan yang profesi kita sebagai PNS misalkan, ya, alhamdulillah kita nggak ada PNS di sini ya. Nah, PNS, maka kita harus tahu ya apa hak dan kewajiban kita kalau kita menyalahi aturan. Ya, maka para ulama menyebutkan ketika mereka menafsirkan fawailul lil musallin, ya al-mutaffifin, celakalah orang yang curang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang curang di sini adalah bukan saja pedagang yang sengaja mengurangi timbangan, tidak. Termasuk kita ini yang misalkan misalkan kerja bangunan misalkan kita. Ya, kita sepakat dengan pemilik barang misalkan kita sepakat dengan apa? Dengan yang punya hajat itu. Kita masuk dari jam 7, pulang misalkan jam 5. Nah, ternyata kita sengaja masuk jam berapa? Jam 8, telat 1 jam. Ya, atau kita misalkan pulang sebelum jam 5. Nah, ini juga nggak boleh. Termasuk celaka. Ya, nah ini penting nih jamaah. Ya, malah mungkin orang sepele seperti itu. Nah, mungkin juga bagi pegawai-pegawai PNS ya yang mereka diharuskan masuk jam sekian, tapi mereka datang sengaja yang sering telat. Nah, ini tidak boleh juga. Ya, al-mutaffifin ini termasuk orang yang curang ini. Nah, termasuk juga seorang guru, bayangkan seorang guru.
Misalkan kita ada jam ngajar misalkan. Ya, misalkan saya nanti ngajar jam pertama, jam kedua. Jam pertama itu masuk jam 7.30. Ya, sampai dengan jam 8.30. Ya, lalu saya masuk kelas lewat jam 8. Sengaja saya. Nah, ini enggak boleh, termasuk curang. Ya, atau misalkan saya keluar dari kelas sebelum pada waktu bel dibunyikan. Nah, ini juga enggak boleh. Sebagaimana pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, nah ini penting. Jadi yang kita pahami adalah kecurangan di sini adalah siapa? Ini para pedagang yang mereka sengaja menakar timbangan-timbangan mereka. Kalau dia beli barang tersebut dari orang, dia mau dilebihkan timbangannya, tapi ketika dia menjual barang tersebut kepada orang, maka dia mau untuk apa? Takaran timbangannya itu tidak sampai kepada 1 kilo, ya tidak sama dengan ukuran aslinya. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, maka kita lanjutkan. Ya, maka kata Syekh, kila maka dikatakan in ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal bimanzilati at-ta'ami la budda li kulli wahidin min zalik. Ya, maka kata Syekh rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan kepada kita ya bahwasanya apa? Dikatakan ya, inna ilma, ya jika mempelajari ma yaqa'u ala nafsihi, yakni apa-apa yang ada pada diri seseorang, yakni apa? Mempelajari ya bahwasanya apa? Mempelajari hal-hal yang bersifat pada semua orang, itu harus mempelajarinya ya. Bimanzilati tu'ami, maka ini seperti makanan. La budda li kulli wahidin min dzalik, yang mana mengharuskan dari setiap orang itu apa? Untuk memakannya. Maksudnya gini jemaah. Maksudnya kata Syekh, jadi apabila satu ilmu yang kita wajib untuk mempelajarinya, setiap orang wajib untuk mempelajarinya, maka ini seperti apa? Kedudukan seperti apa? Seperti makanan. Yang mau enggak mau setiap orang apa? Harus memakannya, ya kan? Ada yang orang enggak makan? Enggak ada. Kalau enggak makan apa? Bisa mati orang tersebut. Nah, demikian juga dengan ilmu yang wajib tersebut, maka Syekh memberikan perumpamaan seperti apa? Makanan. Kalau seandainya seseorang tidak makan, maka dia akan bisa mati, ya, maka bisa celaka. Demikian juga ilmu yang sifatnya wajib, kalau setiap orang tidak mempelajari ilmu tersebut, ya maka orang yang seperti ini dia jauh daripada jalan hidayah. Dia jauh daripada jalan-jalan kebaikan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena tidak mungkin orang yang jahil ya dia akan bisa ya memiliki akhlak yang mulia sedangkan dia tidak mengetahui ilmunya. Ya, maka jamaah rahimakumullah, ya berbeda antara orang yang beribadah berdasarkan dengan ilmu dengan ibadahnya orang yang beribadah hanya sekedar ikut-ikutan, tidak ada ruh di dalamnya. Contohnya ketika kita sholat saja. Ya, maka beda kita rasakan sholat yang kita mengetahui dalilnya bahwasanya sholat itu adalah wajib. Itu berbeda dengan orang-orang yang mereka melaksanakan sholat tidak mengetahui dalilnya. Maka mereka apa? Mereka akan melaksanakan sholat sesempat mereka saja. Kalau mereka sempat maka mereka sholat, kalau tidak maka mereka tidak sholat. Nah, ini pentingnya. Ya, dan berbeda ketika kita zikir kepada Allah itu dengan ilmu yang kita miliki. Itu berbeda dengan zikirnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu dalam masalah tersebut. Ya, maka kita bisa khusyuk di dalam zikir kita. Ya, kita bisa bersungguh-sungguh di dalam zikir kita. Ya, dan berbeda dengan orang yang mungkin dia ketika berzikir mereka tidak mengetahui artinya. Contohnya saja, ya sederhana adalah kalimat apa? Subhanallah. Ya, kalimat subhanallah, banyak di antara mereka tidak mengetahui apa itu arti daripada subhanallah. Ya, kemudian kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, dan juga mereka enggak tahu apa itu arti daripada astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, atau bahkan la ilaha illallah, ya, banyak di antara mereka apa tidak mengetahui. Maka zikirnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada zikirnya orang yang tidak berilmu. Maka kemarin ya pada pertemuan yang kedua kita sebutkan bahwasanya Syekh menyebutkan bahwasanya satu orang ahlul ilmi, satu orang penuntut ilmu, orang yang berilmu itu lebih sulit
digoda oleh syaitan ketimbang dengan berapa? 1000 ahli ibadah. Nah, bayangkan, Masya Allah, ya kan? Subhanallah. Maka kalau sempat kita untuk belajar, teruslah kita belajar, ya. Kita kasih waktu untuk belajar, ya, jangan menunggu sempat, ya. Subhanallah. Dan ini banyak sekali kebaikan ketika orang sering mendatangi ya majelis-majelis ilmu. Naam, ya. Maka Syekh mengatakan tadi di sini, in ilma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati tu'ami la budda li kulli wahidin min dzalik. Ya, maka ilmu yang berkaitan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahuinya itu bagaikan makanan yang tidak mungkin, ya, yang mengharuskan orang tersebut apa? Untuk memakannya. Wa ilmun ma yaqa'u fil ahayin bimanzilatad dawa'i yuhtaju ilaih fi ba'dil awqat. Nah, sedangkan ilmu yang apa? Yang hukumnya fardu kifayah. Ya, yang seperti apa tadi kita bilang? Ya, ilmu tentang masalah ilmu waras dan sebagainya, itu adalah ilmu apa? Yang fardu kifayah. Ya, maka dia itu seperti apa? Seperti obat. Ya, yang apabila orang yang sakit, ketika orang sakit maka mereka apa? Perlu minum obat, ya kan? Orang sakit perlu minum obat. Kalau orang sehat tidak perlu makan obat. Nah, maksudnya adalah ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah itu sewaktu-waktu juga perlu kita sewaktu-waktu ya kita perlukan. Ya, sewaktu-waktu perlu kita sewaktu-waktu ya kita perlukan. Ya, maka ketika pada waktu-waktu tertentu yang kita perlukan, maka tidak masalah untuk kita pelajari. Naam, seperti itu jemaah. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Nah, kemudian kata Syekh, ya, jadi kesimpulannya adalah kita simpulkan bahwasanya yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban bagi setiap muslim, ya, yang mengharuskan dia untuk belajar, maka kedudukannya seperti apa? Makanan yang mengharuskan setiap orang apa? Untuk memakannya. Karena kalau tidak makan pasti mati, ya kan? Ada orang nggak makan? Tidak ada di dunia ini. Semuanya kita butuh makan. Ya, kalau nggak makan maka dia bisa mati. Maka demikian, seseorang ketika dia membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan kewajiban dia, ya, maka dia harus menuntut ilmu. Kalau tidak maka dia tidak akan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang sifatnya adalah fardu kifayah. Ilmu yang sifatnya apa? Fardu kifayah. Ya, ini seperti apa? Seperti obat. Apabila seseorang sakit, maka dia perlu makan obat. Maksudnya apa? Pada kondisi-kondisi tertentu itu terkadang diperlukan. Demikian juga ketika fardu kifayah, ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah itu terkadang sesuatu yang kita butuhkan, ya, maka kita lakukan. Ya, naam, seperti itu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wal ilmu nujumi bimanzilatil maradi, dan ilmu tentang perbintangan, ya, ilmu ya tentang apa? Perbintangan. Ya, bimanzilatil maradi, dia ibarat adalah sebuah penyakit. Ya, ilmu tentang nujum, ya. Ya, itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ya perbintangan. Ya, itu adalah ibarat penyakit. Fata'allumuhu haramun, maka mempelajarinya adalah haram. Tidak boleh kita mempelajari apa? Ilmu tentang perbintangan. Kenapa? Orang yang mempelajari ilmu tentang perbintangan ini biasanya apa? Ini dukun-dukun ini. Ya, maka kita tidak boleh mempercayai bulan itu apa? Leo misalkan, ya kan? Apalagi Hercules ya. Ya, ada kan? Nah, wah, ini gini nanti masa depannya gini. Itu ilmunya ilmu ahli nujum itu. Ya. Nah, ini tidak boleh kata Syekh. Dan kedudukannya adalah orang mempelajari ilmu tersebut ibaratkan penyakit. Ibaratkan apa? Penyakit. Fata'allumu haramun, maka mempelajarinya adalah haram. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u, karena sesungguhnya kita mempelajari ilmu tersebut tidak bisa memberikan tidak bisa menolak mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Artinya apa? Artinya bahwasanya ilmu tersebut itu akan melalaikan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana ilmu tersebut tidak bisa menolak mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wal harabu, ya, an qada'illahi ta'ala wa qadrihi, dan orang yang mempelajari ilmu nujum tersebut
mereka hendak lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ghairu mumkinin, maka hal ini kata Syekh tidaklah mungkin. Ya, maka di sini kita dilarang untuk apa? Mempelajari ilmu yang berkaitan tentang apa? Tentang nujum itu. Ya, kenapa tidak boleh? Karena dia itu adalah ibarat penyakit. Ya, mempelajarinya adalah haram. Ya, dan dia tidak bisa menolak mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Dan orang yang mempelajari ilmu nujum tersebut, mereka hendak lari daripada apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tidaklah mungkin, kata Syekh ya rahimahullahu taala. Nah, demikian ya ikhwan yang dapat kita sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi kesimpulannya adalah ya bahwasanya yang pertama adalah kita wajib untuk menuntut ilmu. Ya, wajib untuk menuntut ilmu. Ini apa? Ilmu yang berkaitan tentang ubudiyah kita kepada Allah, ya, tentang arkanul Islam, arkanul iman. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Pertanyaannya, sudahkah kita menghatamkan kitab-kitab tersebut? Sudahkah kita mempelajari secara tafsil? Kalau belum, maka masih ada waktu, maka sama-sama kita untuk mempelajarinya biiznillah. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan apa? Ilmu yang hukumnya wajib untuk mempelajari adalah yang kedua ini yang berkaitan dengan apa? Dengan profesi kita. Ya, dengan profesi kita. Kalau dia masalah pedagang, ya maka dia harus menuntut ilmu berkaitan dengan perdagangan. Ya, nah, semisal dengan itu, ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah hendaknya ada di satu daerah sebagian daripada mereka mempelajari ilmu fardu kifayah. Ya, hendaklah sebagian daerah ada di antara mereka mempelajari apa? Ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah. Karena jika tidak ada yang mempelajarinya, ya karena tidak ada mempelajarinya, ya maka semua penduduk tersebut apa, ikhwan? Berdosa. Naam. Ya. Berdosa. Baik. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Keempat. Ya, kesimpulan yang keempat adalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajiban. Ya, menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajiban, kedudukannya sebagaimana makanan. Sebagaimana apa? Makanan. Sebagaimana apa? Makanan. Ya, yang maksudnya yang apa? Yang setiap orang membutuhkan makanan tersebut. Ya, demikian juga setiap kita membutuhkan apa? Ilmu tersebut. Ya, nah. Kemudian kesimpulan yang berapa? Kelima. Adapun mempelajari ilmu fardu kifayah. Bagaikan seperti obat, terkadang diperlukan pada waktu-waktu tertentu. Naam. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah haramnya untuk mempelajari apa? Ilmu nujum, ilmu yang berkaitan dengan perbintangan, ya, atau sejenisnya. Ya, karena ilmu ini ibaratkan penyakit, mempelajarinya adalah haram karena dia tidak bisa menolak mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya, dan orang ya yang mendalami ilmu tersebut mereka hendak lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini kata Syekh ghairu mungkin, maka hal ini tidaklah mungkin. Demikian ya jamaah rahimani rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ketika kami ya safar ke Sambas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan nanti ini masyaallah kalau yang mau nanti ana fotokopikan nih kitabnya nih.
konsekuensinya belajar sampai selesai. Insyaallah ini bagus kita bicara masalah adab dan akhlak. Nah, saya kira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.